Trailer kedua untuk film Godzilla x Kong telah resmi dirilis, dan apa yang disuguhkan di dalam trailer itu semakin membuat segala sesuatu yang udah menjadi bahan perbincangan para penonton di seluruh dunia semakin seru. Karena ada banyak banget penambahan scene yang bisa dibilang akan semakin membuat film ini menjadi tambah dahsyat. Di video kali ini, seperti biasa, gua akan nge-breakdown tapi nggak terlalu detail, karena sebagian scene-nya itu hampir sama dengan yang ada di trailer pertama. Tapi kalian gak usah khawatir, karena trailer ini berdurasi sekitar 3 menit, jadi banyak hal yang bisa kita explore. So kalau gitu, langsung aja kita bedah trailer kedua dari Godzilla x Kong, The New Empire. Di bagian pembuka, kita diperlihatkan dengan scene yang sama seperti yang ada di trailer pertamanya, di mana sebuah ledakan terjadi di sekitar area piramida Mesir, yang kemudian disusul dengan penampakan cahaya berwarna biru. Cahaya ini kemungkinan disebabkan oleh Godzilla yang naik ke permukaan lewat jalur terowongan bawah tanah, atau ini bisa juga merupakan penampakan Titan lain. Dari sana, kemudian terdengar suara dari Dr. Ilan Andrew yang mengatakan bahwa selama berabad-abad ada semacam harmoni atau perdamaian, di mana para Titan dulunya dijuluki sebagai penjaga bumi, sementara para kera raksasa sebagai pelindung umat manusia. Perkataan Ilan Andrew tadi lalu diikuti dengan penampakan si Raja Monster Godzilla yang belum berevolusi yang lagi mengarungi lautan, di mana cahaya lempeng dorsalnya masih berwarna biru, yang kemudian dilanjutkan dengan Godzilla yang telah berevolusi karena memiliki cahaya berwarna pink. Nah, yang bikin menarik adalah pada saat Godzilla yang berevolusi, dia ini terlihat sedikit agresif, sama seperti ketika dia merasakan kehadiran Ghidorah di film Godzilla vs Kong, yang pada saat itu Godzilla menghancurkan semua fasilitas Apex tanpa memperdulikan siapapun yang ada di sekitar. Sadar akan adanya ancaman merupakan salah satu kemampuan Godzilla atau Titan pada umumnya, yang mana kemampuan itu sangat berguna bagi kedua spesies yang dikatakan sebagai pelindung bumi dan juga umat manusia tadi. Next, kemudian kita lanjut ke sebuah scene yang memperlihatkan Jia bersama dengan Bernie Hayes yang lagi bertemu dengan Kong di salah satu area di dalam Hollow Earth. Dari sana, adegan lalu berganti dengan Jia yang terlihat sedang berada di dalam fasilitas, di mana dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan, yaitu penampakan sumber tenaga yang luar biasa yang memperlihatkan Godzilla mengeluarkan semacam kekuatan nuklir pulse yang sama seperti ketika dia mengalahkan Ghidorah. Cuma bedanya kali ini dia menggunakannya tanpa harus terbakar. Setelah itu, ada bagian lagi yang gak kalah epic, yaitu pada saat Godzilla mengeluarkan kemampuannya itu, di tengah kota kita bisa melihat ada banyak banget sosok, dan ini pastinya adalah momen pertempuran para Titan di permukaan bumi. Yang di tengah ini harusnya Kong. Yang merah ini pastinya Scar King yang udah sampai di permukaan. Nah, yang putih ini kemungkinan adalah Simu, dan yang berwarna pink harusnya Godzilla. Tadinya gue sempat berpikir kalau Godzilla ada dua, karena begitu scene sebelumnya ketika Godzilla mengeluarkan tenaganya, tiba-tiba langsung berpindah ke momen ini. Kalau dilihat sekilas, sumber ini mirip banget dengan sumber yang sama yang dikeluarkan oleh Godzilla. Tapi ternyata scene itu ada di bagian akhir trailernya. Cuma kalau ini beneran efek dari pertarungan antara Kong dan juga Scar King, bayangan yang ada di tengahnya itu lebih mirip penampakan Zuko yang lagi terpental, atau itu mungkin aja adalah salah satu monster lain kayak Skullcrawler contohnya. Nah, itu lebih seru lagi. Dari sana kita lalu dibawa ke adegan hancurnya gedung-gedung bertingkat, yang kemudian dilanjutkan dengan bayangan sosok Scar King dan juga pancaran cahaya mata yang kemungkinan itu adalah Shimu tepat di bawah piramida. Selain Skull Island, kemungkinan piramida juga menyimpan banyak rahasia lain yang bisa mengungkap sejarah para Titan di masa lampau. Scene kemudian berlanjut dengan Jia yang terbangun dari tidurnya, di mana ketika bertemu dengan Dr. Ilan Andrew, Jia mengatakan kalau dia takut ada sesuatu yang salah tentang dirinya, sesuatu yang pernah dia rasakan juga ketika Jia bertemu dengan Godzilla di film Godzilla vs Kong. Cuma kali ini dia nggak yakin, makanya dia bilang ada sesuatu yang salah tentang dirinya. Next, adegan lalu pindah ke salah satu area seperti yang ada di trailer pertamanya, di mana Dr. Ilan Andrew mengatakan kalau mereka menemukan sebuah sinyal yang nggak biasa, karena Jia bisa merasakannya. Begitu pula dengan Kong dan Godzilla yang sama-sama merasakannya. Namun kali ini sesuatu yang mereka rasakan itu sudah sangat dekat, dan bahkan kedua Titan tersebut sampai ketakutan. Nah, rupanya itu adalah sebuah panggilan perang, karena begitu Monarch menyelidikinya, Ilan Andrew, Dr. Trapper, dan Bernie Hayes masuk ke dalam Hollow Earth lewat salah satu lokasi di Skull Island. Di sana mereka menemukan banyak hal, termasuk mini Kong yang bernama Zuko, tembok aneh yang tiba-tiba memancarkan sesuatu, yang kemungkinan ini merupakan penampakan telur Mothra, dan tentunya satu area di mana para kera lagi pada berkumpul.
bersama dengan satu Titan, yaitu Scar King. Dilihat dari bagaimana para kera duduk rapi mengelilingi area tersebut, bisa dipastikan kalau tempat ini adalah semacam arena pertarungan, kayak pertarungan para gladiator. Nah, posisi Scar King bisa jadi merupakan pemimpin dari semua ras primata yang ada di tempat ini. Tapi bisa juga dia adalah yang terkuat dari semuanya. Karena kalau ini beneran arena pertarungan, pastinya yang menjadi pemenang bakal dianggap sebagai penguasanya. Dalam adegan selanjutnya, dengan menggunakan kapaknya, Kong berusaha melawan Scar King dalam pertarungan 1 lawan 1. Di mana ini adalah awal bagaimana tangan Kong terluka akibat terkena sabetan cambuk tengkorak milik Scar King. Tapi yang bikin menarik adalah penampakan satu sosok yang terkurung di dalam penjara yang tertutup oleh lahar panas. Di mana sosok itu kemungkinan adalah Shimu. Tahu akan adanya bahaya, Kong dengan cepat mengambil kapaknya untuk menangkis serangan yang datang dari dalam kurungan itu. Momen ini bisa jadi merupakan saat-saat Kong kehilangan kapaknya akibat hancur terkena serangan tadi. Scene lalu berlanjut dengan Bernie Hayes yang mengatakan kalau Kong nggak bisa mengalahkannya sendirian. Karena itu dia butuh bantuan Godzilla. Makanya setelah pertarungannya melawan Scar King dan pertemuannya dengan Shimu, Monarch jadi sadar kalau mereka butuh secepatnya menemukan atau membangunkan Godzilla. Di mana adegan kemudian pindah ke momen Godzilla dan Kong yang berlari bersama untuk melawan musuh-musuhnya. Dari sana, kita lalu diperlihatkan dengan momen kemunculan Shimu di wilayah pantai Brazil, di mana dari dalam air laut, sebuah pancaran es melesat jauh ke atas langit, yang membuat area di sekitarnya menjadi membeku. Scene lalu lanjut lagi ke momen pertemuan antara Godzilla yang telah berevolusi dan Kong yang telah memiliki Beast Glove di tangannya. Pertemuan mereka ini tentunya nggak berjalan lancar, karena biarpun dalam pertemuan terakhir mereka berakhir dengan perdamaian, tapi mereka masih saling nggak menyukai antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian nantinya memaksa mereka harus bekerja sama demi menghentikan ancaman yang lain. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan momen pertarungan antara Kong melawan Scar King, setelah sebelumnya Scar King tiba di permukaan dengan memanfaatkan kekuatan Shimu. Kalian bisa lihat air yang ada di pantai ini telah membeku, di mana dengan membekunya perairan di sekitar pantai, maka itu akan memudahkan Scar King untuk bisa naik ke permukaan. Next, kemudian dalam pertarungan Kong melawan Scar King, ada satu sosok yaitu Zuko yang ternyata dia juga sampai ke permukaan. Entah gimana caranya dia bisa sampai di sini, tapi yang pasti dari adegan ini terlihat bahwa Scar King terlihat menggenggam kera kecil tersebut sebelum akhirnya terkena pukulan dari Kong, yang kemudian menyebabkan gigi Scar King sampai tercopot. Dari sana, kita diperlihatkan satu scene yang menunjukkan bagaimana Godzilla menghancurkan sebuah kota. Dilihat dari warnanya, ini adalah momen di awal-awal film, karena dia masih berwarna biru. Tapi bukan itu yang bikin aneh. Yang bikin aneh adalah kenapa Godzilla sebegitu marahnya, sampai-sampai beberapa pesawat militer harus dikirim untuk menghentikannya. Apakah Godzilla merasakan sesuatu di kota ini? Atau ada hal lain yang membuat Godzilla bisa sampai ke titik ini? Next, kemudian adegan berlanjut ke para penghuni yang ada di dalam Hollow Earth. Dilihat dari penampilannya, suku ini bisa jadi bukanlah bagian dari suku Iwi, alias ini merupakan suku yang lain. Sejauh yang kita tahu, manusia yang hidup di bawah permukaan bumi dulunya terdiri dari banyak suku yang menyembah dewa atau Titan mereka masing-masing. Dan salah satunya adalah suku yang menyembah Godzilla sebagai dewa. Dan suku ini bisa jadi adalah suku tersebut. Nah, karena para manusia yang dipimpin oleh Dr. Elaine Andrew termasuk Jia membutuhkan bantuan Godzilla, masuk akal jika mereka datang ke sini untuk menemukan keberadaan makhluk yang disembah oleh suku tersebut. Jia memang keturunan dari suku Iwi, tapi meskipun begitu bukan berarti dia nggak bisa berkomunikasi dengan suku yang lainnya. Atau bisa jadi mereka ini merupakan keturunan asli dari suku Iwi, di mana kehadiran Jia dan yang lainnya ke sini adalah meminta bantuan sekaligus membangunkan sosok Mothra dari dalam telurnya. Dari sana, kita lompat sedikit menuju ke adegan Elaine Andrew dengan Bernie Hayes yang mengatakan kalau mereka udah menambahkan sedikit perubahan pada Kong. Di mana scene ini adalah saat-saat di mana Kong yang kalah setelah pertarungannya melawan Scar King, yang kini diberikan peralatan di bagian tangan kanannya yang bernama Beast Glove. Belum jelas apa aja keunggulan dari Beast Glove ini, tapi yang pasti peralatan ini bukan sekedar untuk melindungi tangan Kong aja, tapi juga menambah kemampuannya. Next, kemudian berlanjut ke momen pertarungan antara Kong melawan Scar King di permukaan bumi, yaitu tepatnya pada saat Kong menghancurkan gedung yang dilempar oleh Scar King menggunakan cambuknya.
Trailer kemudian ditutup dengan Godzilla dan juga Kong yang mengaum bersama. Scene ini bisa jadi masih berada di sekitar area Mesir, yaitu pada saat Godzilla dan Kong menyelesaikan pertarungan mereka. Karena kita bisa melihat area berpasir yang ada di sekitarnya, termasuk adanya penampakan patung Sphinx di kejauhan. Nah, dari apa yang udah disuguhkan di dalam trailernya ini, ada satu hal yang menarik yang bikin gue tuh masih bertanya-tanya. Apa jangan-jangan Kong tahu betul siapa sosok yang berhadapan dengannya? Kalau kita balik lagi ke adegan pertama kalinya Kong masuk ke dalam arena, dia sempat kaget setelah melihat sosok yang ada di hadapannya. Belum jelas ini momen ketika dia melihat Scar King atau Shimu. Tapi yang pasti dari ekspresinya itu udah menjelaskan kalau dia nggak menyangka bahwa sosok yang ada di hadapannya ternyata masih hidup. Ini tuh bukan ekspresi penasaran atau marah. Ini tuh lebih ke ekspresi kaget, nggak nyangka, dan juga takut. So kalau gitu sekian dulu untuk breakdown singkat dari trailer kedua Godzilla x Kong The New Empire. Selanjutnya gue bakal bikin teori tentang trailer ini karena ada beberapa hal menarik yang nggak cukup kalau dijelasin di video ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.